Xiao Chen, haruskah kita memutuskan menang atau kalah dengan satu gerakan? Duan Muking bertanya dengan lembut. Xiao Chen tidak menolak sarannya. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, lakukanlah. Kemarahan es. Rambut hitam halus Duan Muking berubah menjadi putih seluruhnya saat dia melakukan gerakan terbaiknya. Frost melapisi pedang rampingnya saat es tajam berdenyut di bilahnya. Keadaan esnya tampak seperti akan menelan dunia dan membekukan laut. Bisa. Xiao Chen menghunus pedangnya dan menggunakan niat pedang yang dipahami 30%. Pedang kristal Qi yang tampak padat melonjak keluar dari bilahnya. Setelah membelah es menjadi dua, kekuatan pedang Qi tidak berkurang. Itu terus menghancurkan perisai esens pelindung Duan Muking dan meninggalkan luka dangkal di tubuhnya. Duan Muking tahu bahwa Xiao Chen bersikap lunak padanya. Pada saat yang sama, dia merasa takjub dengan kekuatannya. Pada akhirnya, pada saat genting, dia masih bisa mengendalikan pedang Qi sesuka hatinya. Sampai sekarang, perbedaan antara Xiao Chen dan Duan Muking tidak bisa lagi digambarkan sebagai kesenjangan belaka. Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, keadaan esmu sepertinya sudah terbentuk, jadi terlihat lebih kuat. Namun, kekuatannya sebenarnya tersebar. Anda bukan Liu Xiaoyun, tanpa dukungan yang memadai, tampilan semacam ini tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari seorang ahli. Kamu akan lebih baik mengubah keadaan esmu menjadi angin dingin dan memasukkannya ke dalam teknik pedangmu. Meskipun auranya lebih lemah, ia lebih padat. Ketika Duan Muking mendengar ini, dia berpikir keras. Dia sepertinya memikirkan sesuatu sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, terima kasih banyak. Kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan. Liontin Giok Duan Muking mau tidak mau menembakkan cahaya keemasan ke dalam liontin Giok Xiao Chen. Segera, Xiao Chen dengan jelas merasakan naga emasnya menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, rasanya sangat bahagia. Sima Lingxuan tampil di pertandingan berikutnya. Sebelum rasa percaya dirinya yang kuat, lawannya bahkan tidak berani menatap matanya. Setelah dia naik ke Wind Cloud Platform, dia langsung mengaku kalah. Melihat garis emas memasuki liontin gioknya, bibir Sima Lingxuan melengkung sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, membosankan sekali. Kompetisi berlangsung secara metodis. Sesuai dengan preseden sebelumnya, ketika peserta biasa bertemu dengan keturunan 8 klan bangsawan, atau dengan raksasa muda seperti Xuan Yuan Zantian, mereka akan memilih untuk mengakui kekalahan dalam pertandingan tersebut. Jika tidak, mereka akan meminta untuk menentukan kemenangan dengan satu gerakan, sehingga mereka dapat memahami kesenjangan antara mereka dan para raksasa ini. Mengingat hal ini, kompetisi berjalan dengan kecepatan yang layak. Mereka menyelesaikan putaran pertama setelah 2 jam. Saat matahari terbenam, mereka sudah menyelesaikan 12 putaran. Xiao Chen telah memenangkan ke-12 pertandingannya, tidak menderita kekalahan apapun. Naga emas kecil di liontin giok Xiao Chen tidak hanya cerah, tetapi juga tidak menunjukkan tanda-tanda redup. Terlebih lagi, liontin itu tampak jauh lebih besar, menempati seluruh liontin giok. Sepertinya dia bisa keluar dari liontin giok itu dengan satu kemenangan lagi. Adapun naga emas kecil milik Murong Chong, jauh dari sebanding dengan milik Xiao Chen. Dari 12 pertandingan, Murong Chong hanya memenangkan 5 pertandingan. Naga emasnya tidak hanya tidak tumbuh, tetapi juga menyusut sedikit dan menjadi lebih redup. Murong Chong diam-diam melirik naga emas di liontin giok Xiao Chen dan merasa agak sedih. Benar-benar membuat frustrasi. Jika Xiao Chen tidak ada, hasilnya tidak akan seburuk sekarang, mereka akan cukup untuk mengguncang seluruh paviliun sahabat surgawi. Namun, jika dibandingkan dengan Xiao Chen, kesenjangannya segera menjadi jelas. Naga emas Murong Chong bahkan tidak tampak seperti naga, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan cacing tanah. Murong Chong merasa sangat tertekan. Ketika dia kembali, dia akan malu untuk membicarakan hasilnya. Mengaum. Tepat pada saat ini, suara, retakan, terdengar dan terdengar suara auman naga. Setelah Wang Quan mengalahkan lawannya, liontin giok di pinggangnya hancur. Dengan kilatan emas, seekor naga bercakar 5 yang panjangnya sekitar 17 meter berputar di atas kepalanya. Itu rusak. Setelah meraih 13 kemenangan berturut-turut, naga emas itu akhirnya berhasil melepaskan diri. Saat keluar, panjangnya sudah 17 meter. Sepertinya keberuntungannya awalnya cukup bagus sejak awal. Ketika naga emas peserta biasa melepaskan diri, panjangnya hanya sekitar 10 meter. Itu wajar. Wang Quan menduduki peringkat ke-6 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya.
Bagaimana keberuntungan para kultivator biasa dibandingkan dengan miliknya? Kak bisa. Setelah naga emas Wang Quan pecah, naga emas dari 10 besar kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya dan beberapa naga lainnya juga mulai pecah. Sungguh luar biasa. Naga emas Qian Wen juga tingginya 17 meter. Naga emas Gong Yang Yu agak lemah. Jaraknya hanya 15 meter, sekitar 2 meter lebih kuat dari Liu Xiaoyun. Namun, jika ingin berbicara tentang kekuatan, naga emas Bai Qi lebih kuat. Panjangnya 20 meter. Sebagai peringkat kedua kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, keberuntungannya memang luar biasa. Ketika Bai Qi menyelesaikan pertandingannya, seekor naga emas sepanjang 20 meter muncul di atasnya, berdiri di tengah kerumunan. Itu membuat kewalahan semua naga emas lainnya yang berputar-putar di udara. Pertandingan berikutnya, Sima Lingxuan versus Gao Wei. Setelah suara wasit terdengar, sosok Sima Lingxuan berkedip beberapa kali sebelum tiba di Wind Cloud Platform. Kemungkinan besar naga emas Sima Lingxuan akan pecah setelah pertandingan ini. Aku ingin tahu berapa lama naga emasnya. Akankah itu mampu melampaui Bai Qi? Ini pasti akan melampaui Bai Qi. Ini hanya masalah seberapa banyak. 1 meter, atau 2. Kerumunan dipenuhi dengan antisipasi. Mereka benar-benar ingin melihat panjang naga emas pria ini, pria yang dipenuhi rasa percaya diri dan mendapatkan posisi unggulan teratas dalam 2 kompetisi pemuda 5 negara. Peserta bernama Gao Wei adalah murid sekte negara Jin besar. Meskipun bukan salah satu dari 10 sekte besar, mereka memiliki banyak sumber daya. Mereka mengendalikan lebih dari 10 Vena Roh. Karena sektenya, Gao Wei tidak kekurangan sumber daya. Selain itu, ia memiliki bakat luar biasa dan tumbuh di negara Jin besar, yang kaya akan energi spiritual. Dengan demikian, ia berhasil masuk ke dalam 100 besar dengan cukup mudah. Namun, saat Gao Wei mendengar lawannya adalah Sima Lingxuan, dia langsung menjadi sedih. Dia berjalan ke Wind Cloud Platform dengan sangat enggan. Saat melawan keturunan klan bangsawan lainnya, bahkan jika Gao Wei tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan memilih untuk memutuskan segalanya dalam satu gerakan. Dia akan mencoba melihat apakah dia dapat memahami sesuatu dari gerakan itu. Namun, saat menghadapi Sima Lingxuan, dia hanya bisa mengaku kalah. Ini karena kepercayaan diri Sima Lingxuan yang kuat telah menyatu sepenuhnya dengan auranya. Saat bertukar pandang dengan Sima Lingxuan, mereka yang berkemauan lemah akan langsung merasa rendah diri. Dalam keadaan seperti itu, mereka bahkan tidak akan mampu mengeluarkan setengah kekuatan mereka. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang pertukaran gerakan? Itu hanya sebuah lelucon. Saya mengaku kalah. Seperti yang diantisipasi penonton, lawan ke-13 Sima Lingxuan memilih untuk segera mengakui kekalahan, seperti lawan lainnya yang datang sebelum dia. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertukar satu gerakan pun. Setelah Gao Wei mengakui kekalahannya, seberkas cahaya keemasan keluar dari liontin giok di pinggangnya. Kemudian, pancaran cahaya itu segera memasuki liontin giok Sima Lingxuan. Kak bisa, suara liontin giok pecah terdengar. Cahaya keemasan menyilaukan berkedip-kedip dan naga emas bercakar 5 sepanjang 27 meter berputar di sekitar kepala Sima Lingxuan, mengacungkan cakar dan taringnya. Kemudian, ia dengan ceroboh melayang ke udara. Naga emas sepanjang 27 meter itu segera menekan naga emas Bai Qi yang panjangnya 20 meter. Ia menonjol dari gerombolan naga emas, tampak sangat kejam. Sima Lingxuan benar-benar sesuai dengan namanya. Tidak heran dia begitu kuat. Dengan keberuntungan yang begitu kuat, dia tidak terkalahkan. Panjangnya 7 meter dari naga emas Bai Qi. Dia memiliki keunggulan yang menekan. Meskipun keberuntungan tidak mewakili kekuatan seseorang, itu adalah faktor yang penting. Haha, ini baru permulaan. Hanya ketika pertandingan peringkat berakhir kita dapat yakin akan keberuntungan mereka. Itu benar. Aku ingin tahu apakah naga emas Sima Lingxuan bisa mencapai 30 meter. Itu adalah angka yang mewakili puncaknya. Dia akan mampu benar-benar mencapai puncak. Catatan TL, pengukuran yang digunakan di sini adalah zang. 1 zang sama dengan 3,3 meter. Jadi dalam hal ini, 30 meter adalah 9 zang. Itu sebabnya mereka mengatakan itu adalah puncaknya, 9 adalah angka terbesar. Ketika liontin giok Sima Lingxuan pecah dan naga emas yang mewakili keberuntungannya muncul, hal itu langsung mengejutkan penonton, membuat mereka takjub. Ketika Xiao Chen melihat naga emas Sima Lingxuan, ekspresi terkejut juga muncul di matanya. Dia berpikir dalam hati,
aku bertanya-tanya berapa banyak keberuntungan yang aku miliki. Namun, ketika Xiao Chen memikirkannya, dia tidak menyangka itu akan sebanyak milik si Maling Xuan. Paling-paling, levelnya akan sama dengan Wang Quan dan yang lainnya. Ini akan sedikit lebih rendah daripada Bai Qi. Lagi pula, Xiao Chen belum lama berada di dunia ini. Jika dia tidak berhasil naik ke lantai 8 menara sunyi kuno, keberuntungannya akan lebih kecil dibandingkan Wang Quan dan yang lainnya. Namun, Xiao Chen tidak terlalu khawatir. Ini baru permulaan. Selama dia terus menang, keberuntungannya perlahan akan meningkat dan keberuntungan lawannya akan berkurang. Dengan memanfaatkan keberuntungan orang lain untuk memperkuat diri mereka sendiri, yang kuat akan menjadi lebih kuat dan yang lemah semakin lemah. Ketika Chu Chaoyun melihat keberuntungan si Maling Xuan terbang di atas, jejak keinginan yang tak terbantahkan muncul di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, keberuntungan Wind Cloud Arena memang kuat. Ini bahkan lebih kuat dari keberuntungan klan kerajaan Tianwu saya. Namun, setelah kompetisi hebat ini, disitulah keberuntungan Anda akan berakhir. Seiring berlanjutnya pertandingan babak ke-13, para peserta yang menduduki peringkat tinggi pada kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya berhasil mengalahkan lawan ke-13-nya secara berturut-turut. Liontin giok di pinggang mereka hancur dan berubah menjadi naga emas yang melayang ke udara. Pertandingan selanjutnya, Nangong Ziyue versus Li Tianhua. Nangong Ziyue menduduki peringkat ke-8 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Li Tianhua adalah keturunan dari 8 klan Li Klan Mulia. Dia menduduki peringkat ke-5 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Akhirnya, di ronde ke-13, pertandingan para raksasa muncul di Wind Cloud Platform. Ini adalah pertandingan antara keturunan 8 klan bangsawan. Hal itu langsung menarik banyak perhatian. Li Tianhua menggunakan tombak dan mempraktikkan teknik tombak naga melingkar. Itu terkenal karena kekuatannya yang menindas dan merupakan puncak teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi. Seperti naga banjir, naga bertanduk, naga bumi, dan naga api, naga melingkar juga merupakan binatang roh tingkat tinggi dengan garis keturunan naga. Naga melingkar adalah salah satu spesies yang lebih mulia dan mengandung banyak darah naga sejati. Ia telah kehilangan kemampuannya untuk terbang ke 9 langit dan sering kali tinggal di darat. Namun, jumlah kekuatan yang bisa ditampilkan naga melingkar di darat tidak kalah dengan naga sejati. Itu bisa dengan mudah menghancurkan gunung dan membelah bumi. Orang sering menyebutnya sebagai naga bumi yang sebenarnya. Xiao Chen pernah melihat gerakan Li Tianhua sebelumnya. Ketika mereka berdua naik ke Wind Cloud Platform, dia bisa menebak hasil pertandingannya. Nangong Ziyue tidak setara dengan Li Tianhua. Keadaan yang dipahami Li Tianhua, secara kebetulan, adalah musuh dari keadaan gunung dan air. Dalam kasus di mana lawan memiliki tingkat budidaya yang sama, seseorang hanya bisa menang dengan teknik dan trik ketika keadaan mereka dilawan. Pertandingan berjalan seperti yang diharapkan Xiao Chen. Li Tianhua memegang tombak dan menggunakan kekuatan naga yang melingkar. Saat tombaknya bergerak, itu tampak seperti naga melingkar yang bergerak, auranya luar biasa. Saat berada di tanah, ia selalu berhasil menekan tinju pegunungan dan sungai abadi milik Nangong Ziyue. Kadang-kadang, gunung-gunung tinggi akan hancur berkeping-keping, dan sungai-sungai akan meluap dan terciprat. Hal ini membuat sangat sulit untuk mengumpulkan kekuatan pegunungan dan perairan. Akibatnya, teknik tinju Nangong Ziyue melemah, kehilangan aura tirani tertentu. Nangong Ziyue mengerutkan kening. Dia mencoba menyelamatkan situasi, tidak lagi bentrok langsung. Sebaliknya, dia mencoba menggunakan teknik untuk meraih kemenangan. Namun, semuanya sudah terlambat. Nangong Ziyue telah kehilangan momentum dan inisiatif. Ritme pertempuran berada dalam genggaman Li Tianhua dan apapun yang dia lakukan tidak dapat mengubahnya. Pada akhirnya, Nangong Ziyue hanya bisa mempertaruhkan segalanya pada upaya terakhirnya. Dia menggunakan kondisi kekurangannya dan meninju dengan kedua tinjunya, mengeksekusi tinju pegunungan dan sungai abadi, mencoba menentukan kemenangan atau kekalahan dalam satu gerakan. Naga kembar bermain dengan mutiara. Li Tianhua tersenyum tipis. Kemenangan kini sudah dekat, jadi dia mengeksekusi gerakan terkuat dari teknik tombak naga melingkar. Ujung tombaknya bergetar dan mengeluarkan 2 lampu tombak. Mereka berubah menjadi 2 naga melingkar yang ganas dan bentrok dengan 2 pukulan Nangong Ziyue. Saat naga-naga yang melingkar itu meraung dengan ganas, kondisi pegunungan dan perairan yang kekurangan itu hancur. Nangong Ziyue mundur 10 langkah dan mengakui kekalahannya tanpa daya. Dengan kilatan cahaya keemasan, sebagian keberuntungan Nangong Ziyue diambil.
Naga emas Li Tianhua juga terlepas dari liontin gioknya. Panjangnya 19 meter, keberuntungannya termasuk di antara mereka yang berada di puncak. Pertandingan nomor 50, Xiao Chen versus Bai Zhan. Ini adalah pertandingan terakhir babak ke-13, dan juga pertandingan terakhir hari itu. Akhirnya giliran Xiao Chen yang bertarung. Terlebih lagi, lawannya adalah seseorang yang familiar. Melihat Bai Zhan berjalan ke Wind Cloud Platform, Xiao Chen tidak bisa menahan kilatan niat membunuh muncul di matanya. Kemudian, dia perlahan berjalan ke Wind Cloud Platform dengan langkah kaki yang berat. Bai Zhan merasa sangat berkonflik di hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia menggabungkan es dan apinya dengan sempurna, dia akan mampu mengalahkan Xiao Chen sepenuhnya. Siapa tahu, peningkatan Xiao Chen bahkan lebih besar darinya, bahkan Gong Yangyu kalah dari Xiao Chen. Gong Yangyu jauh lebih kuat dari Bai Zhan, sebuah fakta yang diakui Bai Zhan dengan enggan. Sekarang, Xiao Chen jauh lebih kuat dari Bai Zhan, dan tidak hanya 1 atau 2 level. Namun, setelah melihat Xiao Chen menaiki Wind Cloud Platform, tatapan mata Bai Zhan yang tidak menyerah segera menghilang. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Chen, selamat atas kemenangan beruntunmu. Anda belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Sepertinya kamu pasti akan masuk 10 besar. Xiao Chen tetap diam, niat membunuh yang kuat muncul di hatinya. Kristal padat esens beredar di tubuhnya, dia bisa langsung melakukan segala macam gerakan pembunuhan sesuai permintaan. Senyuman Bai Zhan melebar sambil melanjutkan, sayangnya, sekuat apapun kamu tidak bisa melindungi temanmu. Dalam 100 pertandingan, temanmu, Jin Dabao, Xiao Bai, Murong Chong, Ding Fengchou, dan Cumu, pada akhirnya akan bertemu denganku. Akhir hidup mereka akan sama menyedihkannya dengan nasib Zuomo. Semua ini karena kamu. Karena kamu, Xiao Chen, mereka akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Karena kamu, Xiao Chen, telah menyinggung perasaanku, tidak satupun dari mereka akan memiliki akhir yang baik. Karena Bai Zhan tidak bisa menyakiti Xiao Chen, dia melampiaskan amarahnya pada teman-teman Xiao Chen. Dia sama sekali tidak peduli dengan citra atau statusnya. Sikap seperti itu tidak berbeda dengan sikap masyarakat yang terbuang. Niat membunuh di hati Xiao Chen melonjak. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Melihat Xiao Chen marah, Bai Zhan tersenyum lebih sinis. Hahaha, ada apa? Marah. Ingin memukulku. Sayangnya, Anda tidak bisa melakukannya. Kamu hanya bisa menyaksikan temanmu disiksa olehku, satu persatu. Saya akui, Bai Zhan ingin mengakui pertandingan tersebut. Sayangnya, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia berteriak dengan sedih, gagal mengakui kekalahan. Xiao Chen telah bergerak. Saat Bai Zhan berbicara, Xiao Chen mengeksekusi Lightning Evasion. Dengan kilatan petir, dia tiba di hadapan Bai Zhan. Vital Ki di tubuh Xiao Chen melonjak dan dia mengirimkan tinju naga berserk ke dada Bai Zhan. Ini menyela kata-kata terakhir Bai Zhan, membuatnya tersangkut di tenggorokannya, tak terucapkan. Di Wind Cloud Platform, setelah salah satu pihak mengaku kalah, pihak lainnya harus berhenti menyerang. Ini adalah aturan ketat di sini. Tidak ada yang bisa mendurhakainya, bahkan si Maling Xuan pun tidak. Bai Zhan bermaksud memanfaatkan aturan ini. Dia ingin menggunakan kata-katanya untuk membuat Xiao Chen frustrasi, lalu mengaku kalah. Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya akan membuat Anda merasa frustrasi. Sayangnya, Bai Zhan tidak menyangka Xiao Chen memiliki teknik aneh seperti itu. Xiao Chen berhasil tiba di depannya hampir seketika. Tanpa banyak waktu berpikir, Bai Zhan mulai menggerakkan tangannya. Dia ingin mendorong Xiao Chen kembali untuk sementara sebelum mengakui kekalahan. Angin dingin berkumpul di tangan kiri Bai Zhan dan nyala api di tangan kanannya. Ini adalah langkah terbaiknya, Raging Frost Flame Palm. Es di satu tangan dan api di tangan lainnya. Saat dingin dan panas saling terkait, kombinasi tersebut akan membuat lawan merasa tidak nyaman. Bahkan seorang kultivator yang lebih kuat dari Bai Zhan harus berhati-hati saat menghadapi ini. Menghancurkan armor, merebut hati. Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya dan mengeksekusi Breaking Armor. Seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun mati, energi biru tajam menghamburkan angin palem dari Raging Frost Flame Palem milik Bai Zhan. Kemudian, dia menggunakan tangan kirinya sebagai cakar untuk melakukan perebutan hati. Cakar naga biru muncul, ditumpangkan di tangannya. Itu menyapu Raging Frost Flame Palem milik Bai Zhan, menghancurkannya menjadi pecahan es. Membawa niat membunuh yang tak terbatas,
Xiao Chen dengan kejam melanjutkan menuju dada Bai Zhan. Jika cakar ini mendarat padanya, Bai Zhan pasti akan mati, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun. Sangat ngeri, Bai Zhan memucat. Pada saat genting, dia bergerak sangat cepat. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan cepat menggabungkan esens yang dikaitkan dengan es dan api ke dalam tubuhnya. Angin dingin bertiup di Wind Cloud platform yang besar namun angin dingin terasa panas. Ini adalah perpaduan sempurna antara es dan api. Gelombang api embun beku yang mengamuk. Bai Zhan meraung dengan ganas dan menggerakkan tangannya, satu ke atas dan satu ke bawah, membentuk sudut siku-siku. Energi yang disebabkan oleh es dan api saling terkait satu sama lain dan ditembakkan ke arah Xiao Chen. Catatan TL, membentuk sudut siku-siku, seperti Kamehameha. Bai Zhan tidak berharap gerakannya akan menyakiti Xiao Chen, dia hanya berharap untuk menundanya selama beberapa detik, waktu yang cukup baginya untuk mengaku kalah. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan Bai Zhan. Xiao Chen tidak memberinya kesempatan. Menempatkan tangan kanannya di gagang lunar Shadow Saber, Xiao Chen melepaskan niat pedang kesempurnaan kecil. Kristal yang melonjak esens di tubuhnya mengalir keluar dari bilah pedang dengan kecepatan maksimum. Siu, saber kristal ki yang sangat tajam menjadi lebih tajam dengan dukungan niat pedang. Dengan suara, "Kakak," ia dengan mudah membelah raging Frost Flame Wave menjadi dua. Selain itu, sangat tepat, menargetkan titik di mana api dan es menyatu. Listrik kristal melonjak tanpa henti pada pedang ki saat ia merobek perisai esens pelindung Bai Zhan. Kemudian, ia membuka luka yang mengerikan di dadanya, luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Esensi kuat yang dikaitkan dengan petir mengalir ke tubuh Bai Zhan dan mengalir ke meridiannya, meledakkannya. Dengan serangan Xiao Chen yang tidak terkendali, semua meridian Bai Zhan pecah. Rasa sakitnya begitu menyiksa hingga Bai Zhan ingin mati. Dia berguling-guling di lantai, menjerit kesakitan, tidak mampu membentuk kalimat yang masuk akal. Xiao Chen sudah menganggap Bai Zhan sebagai seseorang yang harus dia bunuh. Namun, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk melakukannya. Kalau tidak, dia akan membawa masalah ke paviliun Sabat Surgawi. Karena meridian Bai Zhan dipatahkan, bahkan dengan obat ajaib, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya dalam waktu singkat. Sekarang, dia bukan lagi ancaman bagi teman-teman Xiao Chen. Jika dia malang, dia mungkin bahkan tidak dapat menemukan obat untuk mengobati meridiannya, sehingga menjadi cacat seumur hidupnya. Biasanya, Xiao Chen terlihat sangat ramah. Dia tidak banyak bicara atau marah, apalagi membunuh orang. Namun, bahkan naga pun memiliki sisik terbalik. Mereka yang menyentuhnya pasti akan mati. Xiao Chen juga memiliki skala kebalikannya. Siapapun yang berani mengancam teman atau keluarganya akan menerima serangan yang 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lebih buruk. Tidak peduli siapa orang itu, terlepas dari apakah mereka super jenius atau memiliki sekte yang kuat di belakang mereka, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Catatan TL, skala terbalik naga bukanlah titik kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tempat yang jika disentuh, akan membuat marah sang naga. Padanan bahasa Inggris untuk idiom ini adalah menginjak kaki seseorang. Siu, seberkas cahaya keemasan segera keluar dari liontin giok Bai Zhan dan memasuki liontin Xiao Chen. Naga emas di sana, yang sudah sangat tidak sabar, segera melepaskan liontin giok dan berputar di atas kepalanya. Naga emas ini panjangnya 15 meter. Selain naga emas Bai Qi dan Sima Lingxuan, naga itu tidak jauh lebih lemah dibandingkan naga emas keturunan 8 klan bangsawan lainnya. Xiao Chen mencoba merasakannya dan menemukan bahwa naga emas yang melonjak itu sepertinya berdampak pada jiwanya. Itu mengurangi sebagian kelelahan dan keletihannya, dengan cepat memulihkan semangatnya. Dia tidak terkejut dengan ukuran naga emasnya. Namun, fungsi tambahannya memberinya kejutan yang menyenangkan. Sungguh tidak terduga, naga emas Xiao Chen sebenarnya memiliki panjang 15 meter. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi pemuda 5 negara dan sebelumnya dia belum pernah memperoleh keberuntungan. Mungkinkah Xiao Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung dengan keturunan 8 klan bangsawan? Dia hanyalah murid sekte dari negara Qin besar, statusnya terlalu berbeda dari keturunan 8 klan bangsawan. Itu belum tentu mustahil. Pikirkan tentang itu. Sejak awal, terlepas dari babak penyisihan atau pertandingan peringkat, dia belum terkalahkan, dia memenangkan semua pertandingannya. Bahkan mereka yang dianggap mampu mengakhiri kemenangan beruntunnya menemui kekalahan di tangannya.
Dia sepertinya terus mengeluarkan kartu truf yang tiada habisnya. Dia tidak dapat diduga. Pendatang baru lainnya, seperti Chu Chaoyun dan Xuanyuan Zantian, semuanya seri yang mengakhiri kemenangan beruntun mereka. Satu-satunya pendatang baru dengan kemenangan beruntun adalah Xiao Chen. Itu benar, saya tidak mempertimbangkan masalah ini dengan cermat sebelumnya. Memikirkannya sekarang, sepertinya dialah satu-satunya yang memiliki kemenangan beruntun. Dia telah menang sejak awal. Peserta yang diunggulkan datang di tengah jalan, jadi mereka bahkan tidak memiliki kemenangan beruntun selama yang dimiliki Xiao Chen. Dengan demikian, hari pertama pertandingan peringkat berakhir dengan naga emas Xiao Chen melepaskan liontin gioknya. Pertandingan terakhir hari ini memberikan pemahaman baru kepada penonton tentang Xiao Chen, peserta dengan kemenangan beruntun terlama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, kerumunan melewati malam yang panjang dan lambat. Ketika matahari pagi akhirnya menembus kegelapan, ronde ke-14 dimulai. Saat ronde selesai, banyak naga emas melepaskan liontin gioknya. Lusinan naga emas bergerak-gerak di langit, sesekali mengeluarkan raungan ganas dan saling bentrok. Segera, Xiao Chen menemukan sesuatu. Jika naga emas lawan lebih kuat, jumlah keberuntungan yang diperoleh akan lebih banyak. Jika lawannya lemah, jumlah yang didapat mungkin tidak signifikan. Misalnya, karena Sima Lingxuan terlalu kuat, semua naga emas lawannya jauh lebih lemah. Selain itu, dia tidak bertemu lawan yang kuat. Hal ini mengakibatkan naga emasnya tersisa sekitar 27 meter panjangnya. Ia bahkan tidak tumbuh 1 meter pun. Namun, naga emas keturunan klan bangsawan lainnya telah tumbuh secara signifikan. Naga emas Li Tianhua, Wang Quan, dan Yue Chenxi mencapai 20 meter. Naga emas milik Xuanyuan Zantian dan Chu Chaoyun sedikit lebih panjang dari 17 meter, hanya sedikit lebih rendah dari keturunan klan bangsawan dan bisa menyusul dengan cepat. Orang yang naga emasnya tumbuh paling cepat adalah Bai Qi. Naga emasnya sudah mencapai panjang 24 meter, hanya 3 meter lebih pendek dari Sima Lingxuan. Sima Lingxuan tersenyum tipis dan tidak peduli. Targetnya adalah naga emas sepanjang 30 meter. Begitu dia mencapai hal itu, dia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, menjadi satu-satunya naga sejati di alam kubah langit. Tidak peduli seberapa cepat orang-orang ini mengejar Sima Lingxuan, naga emas mereka hanya akan menjadi penghormatan kepadanya. Setelah dia mengalahkan mereka, keberuntungan itu akan menjadi miliknya. Pertandingan 35, Xiao Chen versus Fang Yunfei. Ini adalah ronde ke-25. Di pertandingan sebelumnya, Xiao Chen tidak bertemu lawan yang kuat. Meskipun dia mengalahkan mereka semua, naga emasnya hanya tumbuh hingga 17 meter. Masih sedikit malu untuk mengejar naga emas para jenius lainnya. Fang Yunfei adalah murid teratas dari gerbang sabre ilahi. Teknik sabre miliknya luar biasa dan jumlah keberuntungan yang diperolehnya cukup signifikan. Naga emasnya panjangnya lebih dari 14 meter. Dia bisa dianggap lawan yang layak bagi Xiao Chen. Setelah meraih keberuntungannya, naga emas Xiao Chen akan dapat tumbuh secara signifikan. Fang Yunfei tinggi dan gagah. Dia memiliki punggung yang lebar dan terlihat sangat kokoh. Namun, pedang besar di tangan Fang Yunfei tampak lebih kuat darinya. Tingginya hampir sama dengan dia, dan lebarnya sekitar 10 cm. Ditempa dari paduan 81 biji berharga, benda itu tidak hanya tajam tetapi juga sangat tangguh, dan beratnya total mencapai 400 kg. Hanya dari senjata ini, terlihat jelas bahwa teknik pedang Fang Yunfei kuat dan kejam. Serangannya akan meluas dan membawa momentum yang kuat, membuat pihak lain kewalahan dan menang dengan kekerasan. Xiao Chen, aku punya permintaan. Maukah kamu bertarung denganku tanpa menggunakan niat pedang? Jika kamu tidak menggunakan niat pedang, apapun hasilnya, aku akan mengaku kalah. Fang Yunfei mengajukan permintaan aneh yang mengejutkan semua orang. Ada api di matanya, harapan kuat bahwa Xiao Chen akan setuju. Selama Anda setuju, saya akan segera memberi tahu wasit. Aku hanya ingin pertarungan yang adil denganmu, pertarungan antar pedang. Saya berjanji teknik sabre saya tidak akan mengecewakan Anda. Dalam pertarungan antar ahli pedang, jika satu pihak memahami maksud pedang dan pihak lainnya tidak, pihak yang tidak memahaminya akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki tingkat budidaya yang sama, pemenangnya sudah jelas. Inilah sebabnya Fang Yunfei meminta ini. Melihat Xiao Chen tetap diam, Fang Yunfei menunggu dengan cemas. Kepribadian Fang Yunfei sangat lugas.
Dia tidak pandai berkata-kata dan akan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya, tidak berbelit-belit. Aku sudah lama tidak bertemu orang seperti ini, Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Lawannya tidak mencari kemenangan. Sebaliknya, dia mencari pertempuran. Sebagai sesama pendekar pedang, Fang Yunfei mengagumi kekuatan Xiao Chen. Dia ingin bertanding secara adil dengan Xiao Chen, menggunakan pertarungan sengit untuk mengungkap kekurangan teknik sabre miliknya. Dibandingkan lawannya, Xiao Chen tampaknya memiliki kondisi mental yang mendesak. Sejak awal pertandingan pemeringkatan, dia hanya memikirkan cara meningkatkan keberuntungannya. Sebuah riak muncul dalam kondisi mentalnya yang sebelumnya tenang, sesuatu yang dia sendiri tidak sadari. Xiao Chen kembali sadar. Kemudian, dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan berkata, "Saya merasa terhormat bahwa diri Anda yang terhormat memandang saya seperti itu. Dalam hal ini, saya tidak akan menggunakan niat pedang. Mari kita bertanding secara adil bersama. Anda juga tidak perlu membuat janji apapun. Jika kamu mengalahkanku, aku, Xiao Chen, juga akan kalah." Setelah Xiao Chen mengatakan ini, kerumunan itu langsung merasa aneh. Ini adalah pertandingan pemeringkatan, final. Kemenangan atau kekalahan apapun akan mempengaruhi peringkat akhir. Perbedaan peringkat akan berdampak pada jumlah keberuntungan yang diperoleh, sesuatu yang akan mempengaruhi kehidupan seorang kultivator selamanya. Seseorang tidak dapat mencapai hasil imbang seperti yang dilakukan Chu Chaoyun dan Xuan Yuan Zantian di pertandingan eliminasi, yang secara efektif akan meminimalkan dampak pada poin yang diperoleh. Apakah Xiao Chen ini gila? Fang Yunfei memiliki keberuntungan yang cukup banyak. Naga emasnya panjangnya lebih dari 13 meter. Jika Xiao Chen menang, naga emasnya akan mampu mengejar Wang Quan dan yang lainnya dengan segera. Itu bukan satu-satunya masalah. Jika Xiao Chen dikalahkan, kerugiannya akan sangat besar. Jika seseorang yang lebih kuat kalah dari seseorang yang lebih lemah, naga emas mereka akan terkuras secara signifikan. Fang Yunfei tidak lemah. Sumber daya gerbang pedang ilahi bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh paviliun pedang surgawi. Hasil pertandingan ini sulit diprediksi jika Xiao Chen tidak menggunakan niat pedang. Semua penggarap di tribun penonton tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dalam pertarungan antar ahli pedang, jika salah satu pihak mempunyai niat pedang, hasilnya akan sangat ditentukan. Tanpa diduga, Xiao Chen rela melupakan niat pedang. Pada saat genting ini, dia memilih untuk melepaskan keunggulannya. Mungkinkah dia tidak mempertimbangkan konsekuensi kekalahan? Ekspresi rumit muncul di mata Fang Yunfei. Dia berkata, "Saya Fang Yunfei dari Gerbang Pedang Ilahi Negara Jin Agung. Saya berharap dapat merasakan teknik luar biasa Anda." Siu. Setelah Fang Yunfei selesai berbicara, dia meraih pedang besarnya dengan satu tangan dan tubuh kekarnya meledak dengan kekuatan ledakan. Itu seperti nyala api yang telah lama menyimpan tenaga, tiba-tiba berkobar, bahkan menyebabkan udara melonjak. Teknik pedang awan api. Fang Yunfei meraung dengan ganas dan esens merah menyala berkumpul di pedang besarnya. Kemudian, gumpalan awan berwarna merah menyala muncul di belakangnya, memberikan suasana megah dan aura yang luas. Angin bertiup, awan melayang. Awan bergerak seiring angin bertiup, mengumpulkan awan dan angin. Xiao Chen segera melakukan langkah persiapan teknik pedang kesengsaraan petir. Seketika, angin kencang bertiup dan awan berkumpul saat dia mengeluarkan Lunar Shadow Sabre. Bang! Pedang-pedang itu berbenturan. Dua kekuatan yang sangat berbeda namun sangat kuat bertabrakan dan percikan api beterbangan kemana-mana. Saat angin bertiup, ia memenuhi udara dengan kobaran api warna. Tanpa dukungan niat pedang, Xiao Chen tidak punya cara untuk memaksa lawannya mundur dengan satu serangan. Bagaimanapun juga, lawannya mengambil jalur kekerasan, yang sangat cocok untuk bentrok langsung. Xiao Chen hanya bisa melanjutkan dengan lambat, membangun momentum yang kuat seiring berjalannya waktu. Sial, 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 tak satu pun dari mereka didorong mundur. Saat lampu pedang menari-nari, keduanya dengan cepat saling menyerang. Segala macam kekuatan meledak di udara, mengguncang semua orang. Nyala api mengikuti angin kencang, keduanya semakin kuat. Keduanya mempercepat. Segera, mereka bertukar lebih dari 200 gerakan. Para penggarap di tribun penonton hanya bisa melihat dua sosok buram dan gerakan lampu pedang yang terus-menerus saat api dan kilat berbenturan dengan berisik. Lautan api tanpa batas. Fang Yunfei dengan cepat selesai mengumpulkan aura. Setelah mundur 10 langkah, dia mewujudkan lautan api yang berkobar. Gelombang panas yang kuat masuk ke dalam pedangnya dan keadaan awannya berubah menjadi tidak berbentuk dan halus.
Api membuntuti kemanapun cahaya pedang itu lewat. Tampaknya nyata dan ilusi, nyata dan palsu. Sebagai seorang ahli pedang jenius, Baiki memberikan perhatian khusus pada pertandingan ini. Ketika dia melihat gerakan Fang Yunfei, dia sedikit mengangguk. Dia berkata, tidak buruk. Dia tahu bahwa dia tidak dapat benar-benar mencapai lautan api yang tak terbatas sehingga dia memanfaatkan sifat awan yang halus dan tidak berbentuk. Ini menciptakan tiruan dari lautan api yang tak terbatas. Namun, dia berhasil mereproduksi auranya. Mari kita lihat bagaimana Xiao Chen menangani ini. Mata Xiao Chen bersinar saat dia mengamati area itu dengan sense spiritualnya. Segera, dia menemukan lokasi sebenarnya Fang Yunfei di udara yang dipenuhi api. Potongan cahaya guntur. Awan besar di atas meledak dengan cahaya yang kuat. Kemudian, cahaya berkumpul pada pedang, membentuk cahaya pedang yang menyilaukan dan cemerlang yang turun dari langit dan menabrak lautan api tanpa batas milik Fang Yunfei yang luar biasa. Dalam sekejap cahayanya meledak, lautan api mulai berkedip-kedip tanpa henti. Api dan asap ilusi tersebar, mengungkapkan posisi Fang Yunfei di lautan api. Kesengsaraan petir duniawi. Xiao Chen telah mematahkan teknik saber lawannya dengan satu gerakan. Kemudian, dengan menggunakan angin dan awan dari teknik pedang kesengsaraan petir, dia meningkatkan momentumnya ke puncaknya. Pusaran air listrik terbentuk dan mulai menghujani kesengsaraan petir. Energi yang disebabkan oleh petir di bumi dengan cepat mengalir ke pedang, beresonansi dengan awan petir, menjadi petir yang mengamuk. Kekuatan serangan ini sangat menggemparkan, jauh melebihi ekspektasi Fang Yunfei. Setelah dia menghadapinya secara langsung, tangan kanannya, yang memegang pedang besarnya, gemetar seolah seluruh lengannya mati rasa. Kesengsaraan petir surgawi. Xiao Chen berjungkir balik di udara. Jubah putihnya berkibar di tengah angin dan kilat. Dia tampak seperti dewa petir yang mengamuk. Kemarahan surga melemparkan kesengsaraan petir, menghancurkan segalanya, kualitas sombong, tanpa emosi, dan tidak berperasaan itu dengan sempurna dimasukkan ke dalam teknik sabre. Fang Yunfei, yang tergeletak di tanah, merasa takut. Sepertinya dia benar-benar telah membuat marah langit dan surga bertekad untuk menghancurkannya dengan kesengsaraan petir. Tidak, aku tidak bisa terpengaruh oleh auranya. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Fang Yunfei menggelengkan kepalanya dengan keras dan dengan paksa membuang rasa takut di hatinya. Kemudian, dia terbang ke dalam nyala api yang tak terbatas. Bayangan raksasa yang menyala-nyala berdiri di belakangnya. Raksasa itu seperti makhluk suci, bertarung dengan surga, tidak takut akan kekuatan surgawi. Momentum Fang Yunfei berkumpul sekali lagi. Raksasa dan apinya bergabung dan mengirimkan pedang ki api yang panjang. Gelombang panas yang kuat melonjak, bahkan seolah membakar udara. Merusak, teriak Xiao Chen, membawa kemarahan surga. Busur listrik yang ganas muncul di pedangnya, seperti ular emas yang menari dan meronta-ronta. Listriknya padam, langsung menghancurkan pedang panjang ki api. Setelah itu, kekuatannya tidak berkurang, itu menghancurkan raksasa di belakang Fang Yunfei menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Xiao Chen berbenturan dengan pedang Fang Yunfei, dan mengayunkannya ke samping. Pedang besar dengan berat lebih dari 400 kg terbang dengan lembut, memberikan kesan palsu seperti sepotong kayu yang melayang ke bawah. Sial! Namun, saat pedang itu mendarat, ia mengeluarkan suara yang keras, mengoreksi kesalahpahaman penonton. Sebagai seorang ahli pedang, sangat memalukan bahwa dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya. Namun, Fang Yunfei tahu bahwa jika Xiao Chen tidak menahan diri, yang terbang adalah dirinya sendiri, itu akan menjadi lebih buruk. Fang Yunfei mengungkapkan senyuman pahit di wajahnya. Dia berkata, kesenjangannya terlalu besar. Bahkan tanpa menggunakan niat pedang, teknik pedangmu jauh melebihi milikku. Seharusnya ada langkah lain setelah kesengsaraan petir surgawi, kan? Xiao Chen mengangguk dan berkata, itu benar. Setelah itu, ada kesengsaraan petir ilahi. Fang Yunfei menghela nafas pelan. Kemarahan surga sudah sangat menakutkan. Aku ingin tahu seperti apa kemarahan dewa itu. Terima kasih banyak atas pelajarannya. Saya kehilangan. Fang Yunfei segera mengaku kalah dan tidak melanjutkan pertarungan. Naga emas Xiao Chen segera meluncur dan menelan sebagian naga emas Fang Yunfei. Dengan kilatan cahaya, naga emas Xiao Chen dengan cepat tumbuh hingga 19 meter, mendorongnya ke dalam jajaran peserta terkemuka. Dia menang lagi. Tanpa diduga, dia tidak membutuhkan niat pedang untuk mengalahkan Fang Yunfei. Bukankah itu berarti dengan niat pedang, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk mengalahkan Fang Yunfei?
Banyak orang di tribun penonton mulai berdiskusi dengan berbisik. Sekarang, mereka merasa kekuatan Xiao Chen bahkan lebih tak terduga, seolah memiliki kedalaman yang tak ada habisnya. Baiki diam-diam mengevaluasi pertandingan itu di dalam hatinya. Kekuatan kesengsaraan petir bumi tidak terlalu besar. Saya dapat dengan mudah memecahkannya dengan Summer Sabre. Tidak perlu takut akan kesengsaraan petir surgawi. Dengan menggunakan kekuatan angin musim gugur, aku bisa menyapu momentumnya dan menghancurkannya. Jika hanya 2 gerakan ini, saya mungkin tidak perlu menggunakan teknik pedang 4 musim. Namun, kesengsaraan petir ilahi yang belum muncul adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sejak dimulainya kompetisi, suka atau tidak suka Baiki, Xiao Chen telah menjadi salah satu pesaingnya untuk 3 besar, lawan yang tidak bisa dia hindari. Xiao Chen berjalan keluar dari Wind Cloud Platform dengan naga emas sepanjang 19 meter terbang di atasnya. Ketika naga emas itu meraung, semangatnya terisi kembali. Esensinya yang habis dengan cepat pulih. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kompetisi berlanjut. Pada hari ketiga, mereka sudah mencapai ronde ke-60. Dengan menggunakan naga emas sebagai panduan, penonton sudah bisa membedakan peserta yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Pada ronde ke-60, penonton telah mengetahui 8 raksasa kompetisi pemuda 5 negara ini, Sima Lingxuan, Baiki, Li Tianhua, Wang Quan, Yue Chenxi, Suan Yuan Zantian, Xiao Chen, dan Chu Chaoyun. 4 yang pertama adalah keturunan dari 8 klan bangsawan. 4 orang terakhir berasal dari latar belakang yang berbeda. Monopoli 8 klan bangsawan atas peringkat 8 teratas telah dipatahkan. Ini karena 4 keturunan klan bangsawan lainnya menderita 1 atau 2 kekalahan dalam 60 ronde. Namun, 8 orang ini belum hilang, mereka semua mempertahankan rentetan kemenangan sempurna. Semua naga emas mereka setidaknya memiliki panjang 23 meter. Dalam situasi di mana semua orang berada di bawah batasan yang sama, kalah dalam 1 atau 2 pertandingan sebelum pertandingan penting berarti 4 keturunan klan bangsawan lainnya telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 8 besar. Karena pengaturan yang disengaja dari pihak penyelenggara, ke-8 raksasa tersebut tidak bertemu satu sama lain sebelumnya. Hal ini membangun antisipasi penonton saat mereka menunggu pertempuran para raksasa. Seiring berjalannya kompetisi, gambaran siapa yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah menjadi lebih jelas. Naga emas di atas peserta kuat seperti Sima Lingxuan sudah mencapai 29 meter. Naga emasnya hanya berjarak 1 meter dari 30 meter, ketika dia akan mendapatkan semua keberuntungan dari 4 pembuluh darah naga. Adapun para penggarap yang lebih lemah seperti Murongcong, mereka hanya memiliki sedikit keberuntungan. Namun, naga emas mereka tidak hanya gagal melepaskan liontin gioknya, keberuntungan mereka juga direbut oleh orang lain. Naga emas kecil di liontin gioknya tidak lagi bersinar, tidak berbeda dengan cacing tanah. Kompetisi pemuda 5 negara adalah pertemuan semua orang jenius di seluruh dunia. Siapa naga sejati dan siapa naga palsu akan terungkap di sini. Tempat ini tidak peduli dengan latar belakang atau dukungan, tidak peduli betapa bangganya seseorang atau dari mana asalnya. Ia hanya peduli pada senjata di tangannya. Siapapun yang lebih kuat akan mendapatkan lebih banyak keberuntungan. Keberuntungan mereka yang lemah akan dijarah oleh orang lain, bahkan keturunan dari 8 klan bangsawan pun tidak terkecuali. Pertandingan 49, Baiki versus Nangong Ziyue. Saat ini, matahari sedang terbenam. Sepertinya langit akan segera menjadi gelap. Pertandingan hari ini mungkin akan berakhir setelah pertandingan berikutnya. Sejak awal, Nangong Ziyue hanya kalah 2 kali. Kekalahan pertama terjadi saat babak penyisihan dari Yue Chenxi. Yang kedua adalah saat pertandingan pemeringkatan, melawan keturunan klan bangsawan lainnya, Li Tianhua. Namun, 2 pertandingan yang dikalahkan Nangong Ziyue bukanlah pertarungan satu sisi. Selain itu, lawannya adalah kultivator yang luar biasa. Meski sempat kalah dalam 2 pertandingan, tidak ada yang meremehkan kekuatannya. Bahkan, penonton merasa dirinya masih punya peluang untuk masuk 10 besar. Naga emas di atas kepalanya memiliki panjang 20 meter, hanya sedikit lebih kecil dari 8 naga teratas saat ini. Siu, Baiki melompat keluar dari tribun penonton dan mendarat di Wind Cloud Platform. Naga emas yang berputar di atasnya turun bersamanya, tetap berada di atas kepalanya. Naga emas Baiki setidaknya memiliki panjang 23 meter. Ia memamerkan taring dan cakarnya saat ia menatap tajam ke arah naga emas Nangong Ziyue. Di bawah tekanan aura naga yang lebih besar,
naga emas Nangong Ziyue tampak menyusut ketakutan, tidak berani bertindak sembarangan. Saat melihat adegan ini, Bai Qi tersenyum lembut dan berkata dengan nada ramah, "Nangong Ziyue, kamu bukan tandinganku. Yang terbaik adalah Anda mengakui kekalahan sekarang dan mempertahankan kekuatan Anda untuk menghadapi pertandingan berikutnya." Nangong Ziyue sedikit mengernyit dan menjawab, "Kita akan tahu apakah aku benar-benar bukan tandinganmu setelah kita bertarung. Li Tianhua bisa mengalahkanku hanya karena kondisinya berlawanan dengan kondisiku. Mungkinkah kamu menganggapku seseorang yang bisa kamu kalahkan dengan mudah?" Bai Qi tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, "Kalau begitu, lakukanlah. Adapun Li Tianhua, saya belum pernah melihatnya sebagai lawan." Guyuran. Tiba-tiba terdengar suara air mengalir. Keadaan pegunungan dan perairan meletus. Sebuah sungai mengalir di tengah pegunungan. Nangong Ziyue berdiri di atas air yang mengalir, bergerak mengikuti air mengalir tanpa menggerakkan kakinya. Namun, gugusan gunung di belakangnya sepertinya juga bergerak. Sosoknya yang indah memancarkan pesona yang lembut. Dia mengungkapkan gunung dan air di dalam hatinya saat dia dengan cepat bergerak menuju Bai Qi dengan cara yang aneh. Pada awal kompetisi pemuda 5 negara, Nangong Ziyue belum bisa melakukan teknik ini secara alami. Dia hanya bisa membiarkannya meledak pada saat-saat genting. Namun, setelah beberapa pertarungan besar, dia berhasil membiasakan diri dengan teknik ini. Jika dia bertemu Yue Chenxi lagi, hasil pertandingannya akan sulit diprediksi. Ini juga alasan mengapa dia berani menantang Bai Qi. Bang! Ketika Nangong Ziyue yang tenang tiba di hadapan Bai Qi, dia tiba-tiba meninju, melepaskan momentum pegunungan dan air yang mengalir di dalam hatinya secara eksplosif. Angin kencang menimbulkan turbulensi, mengguncang ruang. Kekuatan pukulan biasa ini secara tak terduga memiliki setengah kekuatan kartu truf Nangong Ziyue. Bai Qi tampak agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Nangong Ziyue akan berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu. Jika dia terus menyembunyikan kekuatannya, dia harus berusaha keras untuk mengalahkan lawannya. Ini baik saja, aku sudah sampai sejauh ini. Sekarang saatnya menggunakan teknik pedang 4 musim. Sekarang, Nangong Ziyue pantas saya gunakan itu. Setelah Bai Qi mengambil keputusan, dia perlahan meletakkan tangan kanannya pada pedangnya dan menghadapi pukulan yang bisa mengguncang ruang. Kemudian, dia mulai mengedarkan energinya dalam metode gerakan pertama teknik pedang 4 musim. Guyuran. Sesuatu yang aneh terjadi. Suara percikan sungai juga terdengar dari belakang Bai Qi saat dia menghunus pedangnya. Kekuatan siklus musim dicurahkan. Tiba-tiba, jarak antara Nangong Ziyue dan Bai Qi memanjang tanpa batas. Terlepas dari seberapa cepat Nangong Ziyue, dia tidak bisa mengejar Bai Qi. Pukulan yang bisa merobohkan gunung selalu berjarak 1 meter darinya. Angin tinju menyebabkan pakaian dan rambutnya berkibar tanpa henti. Siu. Ketika pedang itu ditarik seluruhnya, kekuatan siklus musim meledak. Bai Qi langsung menjauh dari Nangong Ziyue. Bukan Bai Qi yang mundur melainkan kekuatan siklus musim. Jarak yang tiba-tiba menyebabkan momentum pegunungan dan perairan yang telah lama diseduh oleh Nangong Ziyue runtuh. Jadi, pukulan ini pecah dengan sendirinya tanpa perlu usaha ekstra. Mata air tahan lama, menjadi hangat lalu dingin. Sebuah sungai turun dari langit, airnya terlihat sangat jernih. Bai Qi mengangkat pedangnya dan menyerang Nangong Ziyue. Menggunakan keadaan mata air yang tersembunyi dalam siklus musim, pedang Qi yang seperti sungai dengan cepat menyerbu ke arahnya, terus-menerus bergantian antara dingin dan hangat. Nangong Ziyue, yang berada di dalam pegunungan dan perairan, merasakan pedang Qi yang kuat dengan kekuatan siklus musim. Saat ia menyapu, tekanan yang diberikannya meningkat. Pedang Qi itu tampak lembut di satu saat, lalu menusuk tulang di saat berikutnya. Hal ini membuat seseorang ragu dan merenung, tidak tahu bagaimana cara menghentikan langkah ini. Tidak peduli trik apa yang ada di balik ini, pada akhirnya, itu hanyalah seuntai pedang Qi. Pegunungan dan sungai abadi, hancurkan untukku. Karena Nangong Ziyue tidak dapat mengetahui apakah kondisi di balik teknik pedang itu adalah es atau api, dia langsung mewujudkan kekuatan gunung dan air. Satu pukulan mewakili gunung, yang lainnya mewakili perairan. Gunung dan perairan bekerja sama dan menyerang dengan kekuatan. Bang! Ketika pedang Qi mendekat, sepertinya sungai mengalir terbalik saat kekuatan alam mengalir. Ekspresi Nangong Ziyue tiba-tiba berubah drastis. Dia ingin menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkan tekniknya tetapi terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan pedang Qi jauh lebih kuat daripada pegunungan dan sungai abadi miliknya, tidak ada cara baginya untuk menentangnya secara langsung.
Ketika kondisi di balik pukulannya pecah, Nangong Ziyue memuntahkan seteguk darah. Kekuatan pedang Qi memaksa sungai mengalir terbalik dan menghancurkan momentum gunung dan sungai. Gemuruh, ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, gelombang kejut melonjak dan gunung-gunung bergetar. Hanya riak kekuatan yang terkandung dalam pedang Qi saja sudah cukup untuk menggoyahkan fenomena misterius pegunungan dan perairan di Nangong Ziyue. Inikah kekuatan teknik pedang 4 musim? Itu sangat kuat. Tanpa diduga, hanya langkah pertama yang hampir mampu menghancurkan sepenuhnya kondisi pegunungan dan perairan Nangong Ziyue. Jika dia bukan Nangong Ziyue, dia tidak akan mampu bertahan selama ini. Jika pembudidaya lain menghadapi serangan ini, tidak peduli bagaimana keadaannya, serangan itu akan langsung hancur. Tadi, Bai Qi berhasil mematahkan momentum Nangong Ziyue dengan setengah gerakan. Hanya dengan menghunus pedangnya, dia menghancurkan serangan Nangong Ziyue. Mengingat ini, Bai Qi lebih kuat dari Li Tianhua. Dalam kompetisi pemuda 5 negara ini, dia adalah orang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk mengalahkan Sima Lingxuan. Keturunan klan bangsawan lainnya tidak cukup kuat. Melihat serangan menakjubkan ini, teknik pedang 4 musim yang telah lama ditunggu-tunggu oleh penonton, akhirnya berhasil dilakukan, semua orang langsung menjadi bersemangat. Wajah mereka memerah dan emosi melonjak. Apakah kamu masih tidak mau mengaku kalah? Bai Qi sedikit mengernyit. Jelas sekali, dia agak marah. Pedangnya bergetar saat dia mulai mengumpulkan niat pedangnya. Kemudian, dia berkata, 18 serangan pedang pemecah surga. Serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga, serangan keempat. Bai Qi berdiri kokoh di tempatnya tanpa bergerak. Kemudian, dia mengeksekusi teknik bela diri kuat lainnya. Saat cahaya pedang menari-nari, cahaya tak terbatas bersinar di mana-mana. Karena pedang Qi sangat padat, ia memancarkan cahaya lembut. Niat pedang kesempurnaan kecil puncak, bersama dengan pedang Qi, dicurahkan ke pegunungan yang diwujudkan oleh Nangong Ziyue. Bang, bang, bang. Dengan dukungan niat pedang, kekuatan 18 serangan pedang penghancur surga mencapai puncaknya. Setiap kali Bai Qi menyerang, sebuah gunung akan meledak. Setelah 18 serangan selesai, semua gunung dan perairan hancur. Keadaan pegunungan dan perairan yang dibanggakan Nangong Ziyue dihancurkan seluruhnya oleh Bai Qi dengan cara yang sangat kejam, tanpa meninggalkan apapun. Gunung-gunung lenyap dan air pun lenyap. Hanya cahaya pedang tak terbatas dan niat pedang yang tersisa, berdengung tanpa henti, bergema di mana-mana. Seperti yang dikatakan Bai Qi sebelumnya, setelah gunung dan perairan hancur, keadaan yang kuat hanyalah fasad di hadapan kekuatan absolut. Mengaum, saat Nangong Ziyue dikalahkan, naga emas di atasnya meraung. Naga emas Bai Qi telah menggigitnya setinggi 1 meter. Ia menjadi semakin redup dan kurang bersemangat. Di sisi lain, naga emas di atas Bai Qi memperlihatkan taring dan cakarnya, mengaum tanpa henti. Itu terlihat sangat bersemangat dan memiliki aura yang kuat. Sekarang, panjangnya 27 meter, hampir menyamai panjang 29 meter milik Sima Lingxuan. Xiao Chen berpikir keras saat mengingat teknik pedang 4 musim Bai Qi. Situasinya berbeda dari yang dia duga. Awalnya, dia berpikir bahwa teknik pedang 4 musim yang dipelajari Bai Qi adalah seperti miliknya, yang dipahami sendiri. Sepertinya Xiao Chen salah berpikir. Jalan yang diambil Bai Qi seperti jalan nenek moyang klan Bai. Kemungkinan besar setelah Bai Suihe memahami teknik pedang 4 musim, dia mewariskan pemahaman dan ekspresinya kepada keturunannya. Merasa lebih percaya diri, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, tentu saja, akan lebih mudah untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh pendahulunya. Namun, teknik pedang 4 musim ini berbeda dengan teknik bela diri lainnya. Ia tidak memiliki keadaan tetap, itu sempurna untuk pemahaman diri. Sederhananya, jika Bai Qi hanya mengambil jalan yang diambil Bai Suihe, maka dia akan kalah telak dari Xiao Chen jika tidak ada yang tidak terduga. Selain Xiao Chen, Liu Suifeng sebenarnya tercengang. Dia juga seseorang yang mempelajari pedang. Dia bisa merasakan kekuatan mata air yang tahan lama, menjadi hangat lalu dingin dengan lebih jelas daripada para pembudidaya lainnya. Dia menghela nafas dan berkata, teknik sabre yang kuat. Tidak heran orang mengatakan bahwa teknik pedang 4 musim adalah teknik bela diri terkuat di bawah teknik pedang peringkat surga. Itu memang sesuai dengan reputasinya. Para tetua paviliun sahabat surgawi semuanya mengangguk pada diri mereka sendiri juga. Bahkan jika mereka bertemu dengan teknik saber ini, mereka tidak akan mempunyai waktu luang dan hanya akan menderita kekalahan telak. Penatua pertama kerajaan Jiangxi bertanya,
Xiao Chen, bagaimana latihan terakhir teknik pedang kesengsaraan petir? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, saya tidak berani mengatakan bahwa itu sebanding dengan milik leluhur tetapi saya dapat mengeluarkan 70 atau 80% dari kekuatan itu. Jiang Qi tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia tampak merasa menyesal. Teknik pedang kesengsaraan petir diciptakan oleh nenek moyang pendiri sekte kami. Jika Anda bisa memahami keadaan angin, keadaan awan, dan keadaan guntur, Anda mungkin bisa bertarung setara dengan Baiki ini. Haha, namun, itu juga tidak masalah. Jika Anda bisa masuk 10 besar, itu sudah menjadi hasil terbaik dalam sejarah Paviliun Sabat Surgawi. Xiao Chen, tidak perlu terlalu sedih. Xiao Chen mencengkeram lunar shadow sabre miliknya sambil tersenyum lembut, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pertandingan 50, Sima Lingxuan versus Gong Yangyu. Ini sekarang adalah babak ke-90 detik sejak dimulainya pertandingan pemeringkatan. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan terakhir hari itu, pertarungan antara favorit untuk 10 besar, yang membuat penonton cukup heboh. Gong Yangyu cukup kuat, naga emasnya sekarang panjangnya 20 meter. Dia hanya kalah 3 kali dalam pertandingan peringkat. Bahkan jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia masih memiliki peluang bagus untuk mencapai peringkat ke-9 atau ke-10. Aku bertanya-tanya, seberapa besar kekuatan Sima Lingxuan yang bisa dia keluarkan? Sejak awal, Sima Lingxuan menang dengan mudah. Memang benar, rasa percaya dirinya yang luar biasa membuat orang lain merasa tidak bisa bernapas. Bagaimana mereka bisa percaya diri untuk melawannya? Tidak ada yang meragukan hasil pertandingan ini. Satu-satunya pertanyaan yang dimiliki penonton adalah, seberapa besar kekuatan Sima Lingxuan yang bisa dikeluarkan Gong Yangyu? Bagaimanapun juga, Gong Yangyu masih cukup kuat. Hal ini khususnya terjadi pada melempar langit dan bumi karya Gong Yangyu, bahkan bisa menghancurkan ruang angkasa. Beberapa raksasa kompetisi bahkan tidak berani menghadapinya secara langsung. Bagaimana Sima Lingxuan menghadapi tindakan ini? Pakaian Sima Lingxuan berkibar tertiup angin saat dia berdiri di Wind Cloud Platform. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah tampannya. Rasa percaya diri yang ia pancarkan tampak sangat alami. Ketika dilihat, ada cahaya tidak jelas di sekitar Sima Lingxuan. Kadang-kadang berkedip, membuat seseorang mengetahui bahwa dia luar biasa dengan satu pandangan. Di bawah tekanan kepercayaan diri Sima Lingxuan yang kuat, Gong Yangyu menarik napas dalam-dalam. Dia berhenti memikirkan hal-hal negatif. Kemudian, tanpa berbicara omong kosong apapun, dia memutar tongkat hitamnya dan menyerang Sima Lingxuan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 7 langkah. Dengan setiap langkah yang diambil Gong Yangyu, bayangan lain akan muncul. Postur setiap bayangan yang memegang tongkat berbeda setiap saat. Pada langkah ke-7, momentumnya sudah mencapai puncaknya. Tekanan yang dirasakan Gong Yangyu dari Sima Lingxuan hilang. Tatapannya berubah tajam saat tongkatnya bergerak seperti ular, bersiul tertiup angin. Ini adalah salah satu jurus terbaik Gong Yangyu. Ketika 7 serangan tongkat puncak digabungkan, kekuatan ofensif absolutnya akan menekan lawannya. Saat itu, Xiao Chen belum pernah menghadapi tindakan ini secara langsung. Karena itu sebenarnya sangat kuat, dia harus mempertaruhkan segalanya untuk melawannya, dia tidak menganggapnya sepadan dengan risikonya. Sima Lingxuan memasang ekspresi tenang. Dia mengambil langkah ke depan sambil melihat serangan tongkat yang dapat menghancurkan gunung. 1 langkah, hanya 1 langkah, dan situasinya segera berbalik. Angin tanpa batas bertiup dari Sima Lingxuan. Awan di langit bergejolak tanpa jeda, seperti badai yang berkumpul. Keadaan kerajaan yang tak terbatas dicurahkan dari Sima Lingxuan. Ia melesat ke awan dan meledak. Keadaan kerajaan adalah tirani, terhormat, tak tertandingi, luar biasa, dan mengesankan. Tanpa diduga, keadaan yang dipahami Sima Lingxuan adalah keadaan kerajaan. Ada pepatah yang mengatakan, seluruh tanah di bawah langit adalah milik raja, seluruh tanah negara adalah milik pejabat. Tanpa diduga, Sima Lingxuan telah memiliki aura seorang raja dan menggunakannya sebagai negara untuk budidaya utamanya. Gong Yangyu telah mengambil 7 langkah untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Namun, hal itu langsung ditekan oleh Sima Lingxuan dengan 1 langkah. Bisa. Sima Lingxuan menggenggam pedangnya dengan tangan kanannya dan menghunusnya. Menggunakan momentum seorang raja, dia mengeluarkan kecemerlangan yang tak tertandingi dan mengesankan. Ketika pedang dan tongkat saling beradu, retakan muncul di Wind Cloud Platform di bawah kaki. Kedua kekuatan kuat itu terus-menerus bentrok.
Gong Yangyu mengatupkan giginya dan menahannya. Tanpa diduga, dia tidak terdorong mundur. Weng, weng, weng. Pedang itu mulai bergetar dengan cepat. Niat pedang yang agung tercurah, meningkatkan kekuatan pedang. Perlawanan Gong Yangyu langsung runtuh. Dia mundur 9 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Raja yang memerintah dunia, Sima Lingxuan berteriak dan maju selangkah lagi. Kerajaan yang luas terus maju tanpa ampun, seperti sungai pegunungan kuno. Dia mengayunkan pedangnya, seperti seorang raja yang memerintah dunia. Esensi yang dikaitkan dengan angin di sekitarnya semuanya melonjak ke arah pedang, seolah-olah mereka sedang menyembah raja. Dengan dukungan angin kencang yang tak terbatas, serangan pedang ini sangat cepat. Gong Yangyu hanya bisa bereaksi secara naluriah dan menggunakan tongkatnya untuk melindungi dadanya. Bang! Meskipun melakukan semua yang disebutkan, Gong Yangyu tidak memiliki cukup waktu untuk memfokuskan seluruh esensinya ke dalam pertahanannya. Serangan pedang mendarat di tongkatnya dan membelahnya menjadi dua. Setelah terkena angin pedang, Gong Yangyu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Dia menabrak Wind Cloud Barrier dan terpental dengan keras sebelum jatuh ke lantai. Gong Yangyu berlutut dengan satu kaki. Luka pedang yang mengerikan di sekujur dadanya terlihat melalui pakaiannya yang compang-camping. Pedang yang ditujukan pada luka itu masih belum hilang, tampaknya menghalangi penyembuhan. Dia tahu bahwa dia sudah kalah. Dia baru saja berhasil memblokir dua gerakan, kesenjangannya terlalu besar. Dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ada orang yang bisa mengalahkan Sima Lingxuan. Keterampilan saya tidak setara. Saya, Gong Yangyu, mengaku kalah. Gong Yangyu bangkit dan mengakui pertandingan, memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan. Sima Lingxuan menyarungkan pedangnya. Setelah naga emasnya menggigit naga emas Gong Yangyu, ia tumbuh hingga 29,5 meter. Jaraknya hanya setengah meter dari mencapai 30 meter. Ini mungkin adalah kekuatan Sima Lingxuan yang sebenarnya. Tanpa diduga, dia mampu memahami tingkat kedudukan raja yang lebih tinggi dari keadaan angin dan awan. Sima Lingxuan jauh lebih kuat, dibandingkan dengan saat dia berada di kompetisi pemuda 5 negara terakhir. Tingkat pertumbuhannya terlalu mengerikan. Sekarang, kita akhirnya tahu apa yang memberinya kepercayaan diri untuk tidak takut dengan teknik pedang 4 musim. Dengan menggunakan status raja untuk mengeksekusi teknik pedang puncak, dia seharusnya cukup kuat untuk melawan kekuatan siklus musim. Namun, kami baru akan mengetahui apakah itu cukup setelah mereka bertarung. Keduanya belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Pasti akan ada pertarungan seru para raksasa besok. Namun, menurut saya Sima Lingxuan lebih berpeluang menjadi pemenang. Apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es, sementara Bai Qi telah mengungkapkan setidaknya 60% kekuatannya. Di laga final hari ini, Sima Lingxuan akhirnya mengungkap kekuatan yang menjadikannya unggulan pertama. Gong Yangyu, yang menduduki peringkat ke-10 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, dikalahkan olehnya dalam 2 langkah, dia tidak bisa menolak sama sekali. Li Tianhua memandangi naga emas di atas kepala Sima Lingxuan. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Berada di generasi yang sama dengannya sungguh sebuah tragedi. Rasanya semua bintang di langit terfokus padanya. Kami semua telah menjadi karakter pendukung untuk melengkapi dia. Xuanyuan Zantian mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya yang arogan dan pantang menyerah. Setelah beberapa saat, dia tertawa dan berkata, keadaan raja, sungguh suatu kebetulan. 92 ronde telah selesai tetapi 8 raksasa itu belum bertarung satu sama lain. Artinya mereka pasti akan bertemu di 8 ronde besok. Sejak awal pertandingan pemeringkatan, 8 raksasa telah mempertahankan rekor kemenangan beruntun. Saat ini, Sima Lingxuan, Li Tianhua, Bai Qi, Wang Quan, Chu Chaoyun, Xuanyuan Zantian, Yue Chenxi, dan Xiao Chen menduduki peringkat teratas. Sejak zaman kuno, telah diakui bahwa meskipun sulit untuk menjadi yang terbaik bagi para akademisi, hasilnya akan jelas bagi seni bela diri. Bagaimana bisa ada situasi di mana 8 orang berbagi peringkat pertama? Dalam pertarungan para raksasa besok, kemenangan dan kekalahan di antara 8 raksasa ini akan ditentukan. Peringkat naga sejati akhirnya juga akan diperbaiki. Siapa yang akan menduduki peringkat teratas dan meraih keberuntungan dunia, menjadi karakter utama di era ini. Sebelum hari esok berakhir, tirai akan ditutup pada pendahuluan ini. Era kejeniusan akan benar-benar dimulai pada saat itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam panjang akhirnya berlalu di tengah hiruk-pikuk diskusi orang banyak.
Penggarap memadati tribun penonton. Suara gaduh dari kerumunan itu sangat keras. Sebelum pertandingan dimulai, suasana sudah sangat panas. Semua orang menunggu pertempuran para raksasa. Penonton menantikan momen puncak pahlawan sejati, ingin menyaksikan siapa yang akan menjadi tokoh utama era ini. Pertandingan pertama, Liu Xiaoyun versus Lin Fei. Pertandingan pertama babak ke-93 resmi dimulai. Namun, bukan pertandingan raksasa yang ditunggu-tunggu penonton sehingga mengecewakan semua orang. Namun, dua orang di Wind Cloud Platform adalah ahli di bidangnya masing-masing. Pertandingan mereka tidak akan membosankan. Liu Xiaoyun tidak berani ceroboh di hadapan ahli pedang jenius Lin Fei. Dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan pada Chu Chaoyun, dia memulai dengan kekuatan penuhnya. Angin dingin menderu-deru dan peron menjadi tertutup es. Saat niat pedangnya tercurah, salju turun. Liu Xiaoyun dengan sempurna mengeksekusi berbagai keterampilan dari sekte pedang salju melayang. Pada saat ini, Lin Fei telah menjadi jauh lebih dewasa daripada saat dimulainya kompetisi pemuda 5 negara. Ekspresi arogansi di matanya kini digantikan dengan keseriusan dan kehati-hatian, dia menjadi sangat sabar. Sial, 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 lampu pedang bersinar di mana-mana, gambar pedang memenuhi tempat itu. Pedang Qi dan pedang Qi bentrok di udara. Kekuatan yang dihadirkan keduanya tampak setara. Ketika niat pedang dan niat pedang berbenturan, tidak ada yang memberi jalan satu sama lain. Namun, keadaan es Liu Xiaoyun agak lebih kuat dari keadaan bumi Lin Fei. Dari sudut pandang luas, Liu Xiaoyun tampaknya memiliki keuntungan. Namun, semua ini hanya bersifat sementara. Semua orang tahu bahwa Lin Fei masih memiliki teknik pedang pembuluh darah bumi. Jika Liu Xiaoyun dapat memblokir teknik pedang Vena bumi yang tidak dapat diprediksi itu, dia akan mampu meraih kemenangan. Jika dia tidak bisa memblokirnya, hasilnya akan sulit ditebak. Siu. Sementara pertempuran berlanjut, Lin Fei yang diam akhirnya menemukan momen yang tepat untuk mengeksekusi teknik pedang pembuluh darah bumi yang sulit ditangani. Sehelai pedang dingin Qi menembus es di tanah sebelum dengan cepat terbang menuju dada Liu Xiaoyun. Liu Xiaoyun tersenyum lembut tanpa panik. Dia berkata, saya sudah menunggu sangat lama. Pedang penghilang es. Suhu di sekitarnya turun drastis. Tubuh bagian atas Liu Xiaoyun bergetar dan di hadapan tatapan heran semua orang, dia terbelah menjadi dua, mengirimkan dua lampu pedang yang berkedip-kedip. Satu sosok memblokir serangan Lin Fei dan yang lainnya memblokir pedang Qi yang datang dari bawah. Ketika kedua sosok itu bergabung bersama, keadaan es yang dingin berubah menjadi pedang Qi seputih salju yang ditembakkan dari pedang Liu Xiaoyun dan memaksa Lin Fei mundur. Teknik pedang pembuluh darah bumi rusak, niat pedang tidak dapat memperoleh keuntungan, dan kondisi Lin Fei sedikit lebih lemah. Setelah 100 gerakan, Lin Fei hanya bisa mengakui kekalahan tanpa daya. Liu Xiaoyun menyarungkan pedangnya dan berkata dengan lembut, kamu melakukannya dengan mudah. Liu Xiaoyun telah menebus dirinya dengan pertandingan ini. Kekalahannya dari Chu Chaoyun bukan karena kelemahannya atau perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Itu hanya karena kecerobohannya.